Gelas B kita assign value-nya gelas C, bukan gelas A. Jadi sini gelas C. Dan di sini akan jadi orange. Kalau kita coba tes ya, kita coba tes, jalankan terminalnya, enter. Maka sekarang gelas A udah jadi biru, gelas B udah jadi orange. Halo guys, balik lagi sama gua Ricky. Sekarang kita masuk ke sesi 15 mengenai runtutan atau sequence. Kita langsung gasken. Masih ingat kan nih teman-teman sama runtutan? Di sesi sebelumnya kita pernah bahas. Tapi buat teman-teman yang lupa atau malas buat revisit, di sini ada infonya nih ya. Jadi runtutan itu atau sequence adalah instruksi-instruksi yang dikerjakan secara berurutan. Dan urutan instruksi ini menentukan hasil akhir. Ingat ya, menentukan hasil akhir. Contohnya gimana? Kita coba di sini bikin program untuk nukerin isi gelas. Nah, di sini gue punya dua contoh nih, gelas A dan gelas B. Gelas A ini isi warnanya orange dan gelas B ini isi warnanya biru. Nah, menurut teman-teman, dalam codingan nanti gimana caranya nih nukerin? Apakah gelas A langsung ke gelas B in ataupun gelas B langsung ke gelas A in? Kita coba langsung di codingan. Oke, di sini gue buka Visual Studio Code, udah ada scriptnya. Di sini gue udah bikin gelas A sama dengan orange, gelas B sama dengan biru. Di sini variabel A ini gue assign value biru, ya. Jadi di sini di assign value biru, di gelas B di assign value A. Oke, kita coba jalanin. Ruby sesi 15 tukar gelas, enter. Maka hasilnya gelas A biru, gelas B juga biru. Kok bisa gitu ya? Kita coba telisik nih. Gelas A sama dengan gelas B, artinya gelas A di assign value B. Maka di sini sekarang dia hasilnya biru. Kenapa biru? Karena gelas B biru. Sekarang gelas B di assign value A. Value A ini udah jadi biru, makanya di sini biru gitu ya. Itulah kenapa hasilnya gelas A biru dan gelas B biru. Sekarang kita balik ke Google Slides-nya nih. Di sini, di dalam perkodingan, kita tuh nanti akan umumnya punya yang namanya temporary variable. Kalau dianalogiin di sini, berarti gelas cadangan nih, atau gelas yang bisa kita pakai dulu lah. Kita sebut dia gelas C. Nanti, algoritmanya adalah tuangkan gelas A ke gelas C. Gelas A yang mana? Gelas A yang orange di gelas C. Berarti yang gelas C kan akan orange, yang gelas A akan kosong gitu ya. Lanjut ke step yang kedua. Tuangkan dari gelas B ke gelas A. Dan yang terakhir dari gelas C ke gelas B. Maka harusnya warnanya akan berubah gitu ya. Kita coba langsung implementasi di codingannya. Di sini kita bikin variabel baru, yaitu gelas C. Gelas C ini kita kosong kan punyanya, jadi nil. Kita isi nil, gelas C itu nil. Dan karena kita ingin gelas A itu diassign ke gelas C, berarti kita bikin variabelnya di sini. Gelas C, kita assign value dari gelas A. Desain dari gelas A. Jadi sekarang di gelas C itu udah ada value dari gelas A, yaitu orange. Sekarang kita ubah nih sesuai algoritmanya. Algoritmanya gimana tadi? Tuangkan gelas B ke gelas A. Berarti variabel gelas A ini di-assign variabel gelas B. Nah, maka di gelas A sekarang harusnya udah biru. Dan gelas B kita assign value-nya gelas C, bukan gelas A. Jadi sini gelas C. Dan di sini akan jadi orange. Kalau kita coba tes ya, kita coba tes, jalankan terminalnya, enter. Maka sekarang gelas A udah jadi biru, gelas B udah jadi orange. Nah, ini disebut juga algoritma nanti swap atau pertukaran. Biasa dipakai ketika nanti sorting ya, menggunakan bubble sort. Oke, kita coba balik ke slide-nya. Ini contohnya sama, gelas A jadi biru, gelas B jadi orange. Sudah sesuai seperti yang kita inginkan. Sekarang kita coba lagi program baru, yaitu program menghitung gaji karyawan. Gimana deskripsinya? Jadi di menghitung gaji karyawan ini, buatlah untuk menghitung gaji karyawan ini yang dari gaji pokok dan tunjangan, tetapi penghasilan tersebut harus dikurangi dengan pajak. Nah, rumusnya adalah gini, gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangin pajak. Cara ngitung tunjangannya gimana? Cara ngitung tunjangannya yaitu 20% dari gaji pokok. Jadi dikali 0,2. Sedangkan pajak dihitung dari 15% gaji pokok ditambah tunjangan. Jadi gaji pokok tambah tunjangan dulu baru dikali 15% gitu ya. Nah, di sini gue udah bikin nih pseudocode-nya untuk ngitung gaji karyawan.
Yang pertama, kita masukin nama karyawannya. Yang kedua, dapetin nama karyawan itu dari input nanti yang kita masukkan di terminal. Yang ketiga, masukkan gaji pokok. Terus dapetin gaji pokoknya dari terminal. Terus kita set tunjangan nih, kita kalkulasi. Tunjangan itu persentase dari tunjangannya dikali gaji pokok. Kalau pajak, persentase dari pajak dikali gaji pokok plus tunjangan. Dan nanti kita kalkulasi totalnya atau gaji bersihnya. Dari gaji pokok ditambah tunjangan dikurangin pajak. Dan kita munculkan di terminalnya gaji bersih dari nama karyawannya sebesar sekian. Oke, kita langsung coba untuk gas aja ke codingannya. Di sini kita coba bikin file baru ya. File barunya adalah gaji underscore karyawan titik rb. Kita bikin di sini puts terlebih dahulu program untuk menghitung gaji karyawan. Perintah pertama atau instruksi pertama, masukkan nama karyawan. Oke, di sini kita dapetin nama karyawannya. Nama karyawan, variabelnya dimasukkan getCom. Ya. Kemudian kita perintah yang kedua nih, masukkan gaji pokok. Kita bikin variabel gaji pokok sama dengan getCom to integer. Kenapa to integer? Karena kita ingin dia tuh angka ya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya, perhitungan yang tunjangan. Perhitungan tunjangan itu gimana? Tunjangan itu dia 0,2 atau 20% dikali gaji pokok. Kemudian di bagian pajak, pajak itu dia merupakan 15% ya atau 0,15 dikali apa? Gaji pokok. Ini pakai dalam kurung nih kayak perhitungan matematika supaya yang di dalam kurung dikalkulasi terlebih dahulu. Gaji pokok ditambah tunjangan. Nah, ini kan dapat nih nanti hasil pajaknya ya. Gaji pokok tambah tunjangan dikali 15%. Dan yang terakhir kita hitung gaji bersih. Gaji bersihnya itu rumusnya gaji pokok ditambah tunjangan dikurangin pajak. Kurang pajak. Oke, setelah itu baru kita munculkan ke layar atau ke terminalnya kita. Puts gaji. Nama karyawan dulu ya. Nama karyawan adalah misalkan di sini kita masukkan nama variabelnya, nama karyawan, dan juga di sini gaji pokoknya. Nama karyawan dengan gaji pokok dengan gaji bersih ya, dengan gaji bersih per bulan. Save, kita coba jalankan ya. Ruby sesi 15 gaji karyawan door. Program untuk menghitung gaji karyawan. Nama karyawannya Jajang. Masukkan gaji pokok Jajang UMR Bandung 3 berapa ya? Anggap 4 lah ya. Kita anggap 4 juta nih, 4. Hiji 2 tilu 4 juta. Enter. Nama karyawannya Jajang. Gaji bersih 4.080.000 per bulan. Oke, jadi gimana nih? 0,2 kali gaji pokok. 0,2 kali 4 juta berapa? 800.000. Ya, berarti di sini ada 800.000. Terus gaji pokoknya berapa? Gaji pokok tambah tunjangan 800.000. Jadi 4,8 dikali pajaknya tuh berapa? 15%. Itu dapat hasil berapa ya? 720.000 gitu, 720.000. Nah, terus nanti perhitungannya. Perhitungannya gimana? Berarti 4 juta ditambah tunjangan berarti 4.800.000. 4.800.000 dikurangin pajaknya berapa? 720.000. Jadilah hasilnya adalah 4.080.000. Oke, mantap ya guys ya. Baik, lagi kita coba ke Google Slides-nya. Kita cek. Yang selanjutnya adalah tugas. Seperti biasa guys, ada tugas ya. Tugasnya itu terdapat sebuah proyek yang dikerjakan selama X hari atau sekian hari, terserah nanti X hari ini yang akan diinput ke dalam program kita ya. Nah, terus tujuannya apa? Tujuannya untuk ngebuat konversi menjadi berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari proyek tersebut dikerjakan. Asumsinya gini, asumsinya 1 tahun itu 365 hari, 1 bulan 30 hari. Kalau kita balik ke codingan, misalkan nanti gini nih contohnya ya. Di sini misalkan aku bikin dulu file baru. File barunya apa? Proyek lah. Proyek ya, proyek titik RB. Nah, jadi gini.
X hari ini ya. X hari. Misalkan ada harinya itu adalah 40 hari nih yang ditulisin, yang kita input 40. Gimana dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun kan berarti 0 ya, 0 tahun. Terus dalam 1 bulan berapa? Berarti tadi 1 bulan itu asumsinya 30 hari. Berarti 1 bulan. Sisanya berapa? Sisanya 10 hari. Nah, ekspektasinya nanti teman-teman bikin program untuk mengkonversi dari hari tersebut diubah menjadi tahun, bulan, dan hari. Contoh lain, misalkan 370 lah ya, atau 400. Kita ambil harinya 400 nih, 400 ya. 400 hari di input. Terus di sini kita bikin 1 tahunnya 365, berarti 1 tahun. Sisanya berapa tuh? 400 kurangi 365, berarti 35 lah ya. 35. Karena 1 bulan itu 30 hari, berarti dia dapat nih 1 bulan. Dan sisanya berapa hari? 5 hari. Berarti dari 400 hari itu kalau dikonversi ke tahun, bulan, hari, jadinya 1 tahun, 1 bulan, 5 hari. Oke gitu ya, tujuannya nanti gitu. Semoga teman-teman paham. Dan jangan lupa dikerjakan di komen section YouTube. Nanti seperti biasa, next sesi akan ada solusi dari gua. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Stay tune terus. Salam programmer best friend.